Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyempetin hadir nih waktunya untuk gabung di sesi sharing kita, ya, sesi sharing santai ya. Jadi kita hari ini mau coba nih, mau ngeliat bareng-bareng mengenai demo aplikasi SIMDIKLAD ya, versi terbaru pastinya, yang dikembangkan milik Provinsi DKI Jakarta ya, yang saat ini itu sudah launching juga, namun ini versi terbarunya nih. Nah, aplikasi ini tuh cukup memiliki banyak pembaruan ya dari sisi tampilan gitu kan, fitur, alur penggunaannya ya makin pasti makin simpel ya kan, mempermudah ASN ya kan. Karena nih yang pakai banyak banget nih, Mbak Lia. Dan tujuannya itu supaya kita bisa ngelola diklat ya. Karena kan ini konteksnya itu di kediklatan ya, pelatihan bisa lebih mudah ya kan, diakses lebih nyaman ya kan, baik dari adminnya, pengelolanya maupun pesertanya. Nah, di sini nih kita mau lihat dari sisi pesertanya ini. Nah, mungkin coba kita sapa dulu nih Mbak Rizka Amelia. Halo Mbak. Halo, Oke, ini lagi di rumah nih Mbak Lia. iya di rumah. Ya, semoga bisa ini Mbak Lia, sehat-sehat terus ya. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman, kita langsung aja lihat demonya seperti apa, ya kan? Dan teman-teman kita coba feel free aja nih, kalau emang teman-teman punya pertanyaan atau semacam komentar bisa langsung aja disampaikan ya, sambil sambil berjalan aja nih. Santai aja kita ya, oke? Oke, langsung Mbak Lia bisa di-share. Oke, langsung share aja ya. Mungkin untuk tampilan home pesertanya ini ada beberapa informasi yang ditampilkan, yaitu ada tab dari pengumuman, jadwal kediklatan, unduh panduan. Selanjutnya ada informasi dari user tersebut, baik dari nama, NIP, dan lain sebagainya. Di sini juga ada profil. Jika diklik maka akan Wih, sessionnya berakhir, maka kita akan masuk kembali. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk pergantian dari foto profil, bisa klik pada bagian fotonya, maka akan muncul di tampilan seperti ini. Oke, untuk pergantiannya ini harus ada catatan, yaitu hanya foto dengan rasio 3 kali 4 yang dapat diterima di SIM Lekat ini. Nah, kita coba untuk rasio yang bukan 3 kali 4, maka akan muncul error seperti tadi, yaitu ukuran file tidak valid. Nah, jika kita ganti dengan sesuai rasionya, maka akan bisa langsung pada buttonnya aktif di bagian tombol uploadnya. Hmm, Oke, selanjutnya di bawahnya ada informasi mengenai pengumuman. Di sini ada pengumuman seleksi, yaitu ada berdasarkan tahun yang berjalan. Di sini tahun 2025. Di sini juga ada judul seleksinya, jadwalnya, keterangan, statusnya, dan juga action. Nah, action ini ada beberapa perbedaan. Jika peserta yang belum mendaftar, maka akan ditampilkan 2 atau 3 action, yaitu tampilkan, daftar, dan juga lampiran. Lampiran ini bersifat opsional. Dan jika si peserta udah sudah mendaftar pada pengumuman seleksi tersebut, maka akan muncul action dari tampilkan, edit, cetak kartu peserta, isian khusus, dan juga lampiran yang bersifat opsional. Kita contohin untuk mendaftar di seleksi pengumuman beasiswa Universitas Telkom, klik tombol daftar.
awalnya sebelum kita mendaftar kita pastikan dulu filenya itu apa pengumuman itu atau melihat dari file dari pengumuman tersebut di menu tampilkan. Oke, untuk si peserta bisa melihat apa-apa saja sih yang harus di syarat-syaratnya yang harus disiapin oleh peserta atau yang peserta ingin mengikuti seleksi tersebut. Nah, untuk mendaftarnya tinggal klik pada menu daftar, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tombol update profile yang mengarah ke bagian biodata biodata peserta. Selanjutnya ada bagian tab atau tombol dari isian khusus. Di sini juga peserta bisa mengupdate isian khusus dari peserta yang ingin daftar dari seleksi tersebut. Nah, sebelum untuk mendaftar dari seleksi ini, maka di sini ada note sebelum Anda mendaftar seleksi, kita harus update biodatanya dan juga isian khusus dari di bagian ini agar semua syarat dan administrasi dapat terpenuhi. Nah, langsung saja kita klik pada formasi yang diinginkan. Kita boleh coba untuk tes 2 dan juga klik pada bagian syarat ini agar menyatakan dengan sadar bahwa bermaksud untuk mengikuti seleksi periode dari 2005 dan bersedia memenuhi semua syaratnya. Klik submit. Di sini gagal dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi. Kita coba tes di formasi yang kedua dan berhasil, maka setelah berhasil maka akan kembali ke menu home. Selanjutnya di sini otomatis ada action terbaru yaitu edit, cetak kartu peserta dan juga isian khusus. Nah, jika serasa yang tadi formasinya kurang sesuai dengan peminat, maka bisa ganti ke formasi yang ada di eh, terpilih yang ada tertera di bagian formasi yang ditampilkan. Untuk tampilan dari cetak kartu peserta, tampilannya seperti ini kartunya. Dan juga untuk dari lampirannya di sini berupa folder zip yang dimana datanya contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ke tab jadwal kediklatan. Untuk tampilan dari jadwal kediklatan itu seperti yang telah ditampilkan di sini hanya ada 10 data dan jika peserta ingin melihat keseluruhan data yang ada di jadwal kegiatan kediklatan ini bisa klik pada bagian lihat selengkapnya, maka akan muncul ke page kalender diklat yang ada di administrasi peserta. Di sini peserta bisa melihat detail dari diklat tersebut dan juga bisa mendaftar dari diklat tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada di tab untuk panduan. Jika peserta ingin mengetahui panduan-panduan penggunaan SIM diklat ini, bisa klik pada bagian tab unduh panduan. Di sini ada beberapa panduan yang ditampilkan dan beserta file panduan tersebut. Untuk selanjutnya
untuk bagian pesan, tampilannya seperti ini. Ada kotak masuk, kotak keluar, arsip, dan juga buat pesan. Di mana kotak masuk ini ada action yang berupa buka pesan, pindah ke arsip, dan juga hapus. Kita contoh untuk di buka pesan, tampilannya ada seperti ini, yaitu ada balas, terus-teruskan, pindah ke arsip, dan juga hapus. Kita contohkan ke data ini kepindahkan ke arsip, maka otomatis data tersebut di kotak masuk akan hilang dan berpindah ke bagian arsip. Nah, di arsip juga kita bisa pindahkan juga ke pindah kotak masuk ke kotak masuk. Oke. Untuk tampilan dari actionnya tetap sama ya, buka pesannya. Selanjutnya kita coba untuk buat pesan. Di sini ada beberapa field yang dibutuhkan yaitu penerimanya, subjeknya, dan juga isi pesan. Kita contoh penerimanya, kita ambil dari ini, subjeknya, dan kita isi dari isi pesan. Otomatis data tersebut akan masuk ke kotak keluar, yang dimana data tersebut ini dengan actionnya buka pesan, ditampilkan detail pesannya, dan juga tombol hapus. Setelah menu pesan, di sini ada menu profil, yang dimana profil ini ada sub menu lagi, yaitu biodata dan juga riwayat JP. Yang di menu biodata ini ada beberapa menu atau fiturnya lagi, yaitu biodata, unduh biodata ASN yang berdasarkan PDF dan juga Excel, dan juga di sini ada data-data dari biodata si biodata dari user tersebut, baik dari NRK-nya, terus tempat bertugasnya, dan juga alamat berdasarkan KTP ataupun domisilinya. Di sini ada beberapa field yang tidak boleh diubah oleh user. Contohnya ini ada di NRK. Field yang tidak boleh diubah ini otomatis di disable field inputannya, dan yang bisa diubah oleh user bisa langsung ke inputan yang tidak di disable. Jika datanya sudah benar, maka bisa klik pada bagian selanjutnya, maka otomatis ke bagian data kompetensi. Di data kompetensi ini ada data dari pendidikan yang di sini bisa menambahkannya, terus ada action untuk ubah dan hapusnya, dan tampilan dari ijazahnya. Selanjutnya di bawahnya juga ada riwayat dari pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi lainnya yang juga bisa ditambah, terus diubah, edit, riwayat pekerjaan, terus pengalaman, karya tulis, dan karya tulis. Oke. Di sini juga ada fitur biodata simpek yang dimana tampilannya seperti ini. Di sini ada dua data, yaitu data SIMDIKLAT dan juga data simpek. Jika terdapat perbedaan antara kedua data ini, maka peserta juga bisa langsung mengupdate-nya dengan tombol klik tombol simpan, maka otomatis data tersebut di-sync antara simpek dan SIMDIKLAT-nya. Selanjutnya ada fitur di update CP Schedule dan juga ganti password. Selanjutnya ke menu riwayat JP. Di riwayat JP ini ada tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat, bisa filter berdasarkan tahun dan juga berdasarkan tahunnya saja. Nah, untuk tampilannya itu ada dari pelatihan yang telah diikuti. Di sini kenapa total JP ini banyak? Karena kita mengambil dari 3 tahun ke belakangan. Kalau peserta ingin spesifik untuk di tahun tersebut bisa kita pilih
filter berdasarkan tahun yang ingin dituju. Misalkan 2025, maka di sini ada total JP-nya 294. Oke, selanjutnya di menu administrasi peserta yaitu kalender diklat. Di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tampilannya info-info kediklatan yang diadakan di tahun 2025. Selanjutnya diklat yang sedang diikuti. Di sini diklat yang berdasarkan yang sedang diikuti tahun ini, dan di range waktu berjalan. Di sini ada data dari kelompok diklatnya, nama diklat, jadwal jadwal pelaksanaan, lokasi diklatnya, status dan juga action. Di sini ada action dari lihat mata diklatnya, lihat detail status, cetak kartu peserta, dan juga uh, ikuti Zoom. Mungkin Zoom ini adalah fitur baru di SIM Diklat Next. Jika di jika di peserta ingin mengikuti Zoom, ada dua cara yang untuk mengikutinya, yaitu bisa klik pada bagian link di sini atau juga klik pada bagian menu action di sebelahnya. Oke. Untuk tampilan dari lihat mata diklat seperti ini, ada detail dari mata diklatnya, yaitu di sini ada mata diklat, alokasi waktunya, dan juga action dari mata diklat tersebut. Di sini actionnya berupa lihat file materi. Karena file materinya kosong, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk lihat detail status, untuk tampilannya seperti ini. Di sini juga peserta bisa langsung klik link meetingnya dan statusnya apa dan cetak. Untuk cetak kartu peserta, peserta juga bisa klik pada bagian cetak kartu peserta. Menu diklat yang telah diikuti, tampilannya ada data berupa kelompok diklat, nama diklat, jadwal pelaksanaan, lokasi diklat, dan juga actionnya yang berupa detail dan juga tampilan dari sertifikat transkrip dan juga sertifikat. Untuk tampilan dari detailnya, sama seperti yang diklat sebelumnya yang sedang diikuti. Untuk melihat sertifikat atau transkrip, bisa klik pada bagian action ini. Selanjutnya, diklat di luar BPSDM. Di sini, peserta bisa menambahkan diklat-diklat yang telah diikuti di luar BPSDM. Contohnya, di sini bisa peserta menambahkan data-datanya berupa nama, kategorinya, hingga upload dari sertifikat tersebut. Jika ingin edit atau menghapusnya, bisa klik pada action ini. Ini untuk mengedit dan juga hapus. Selanjutnya ke menu semua diklat. Di menu semua diklat, ini adalah diklat-diklat yang telah diikuti baik diklat yang di luar BPSDM maupun diklat yang diikuti di BPSDM. Sama seperti sebelumnya, di sini hanya ada action yang berupa detailnya saja. Setelah ke menu administrasi peserta, di sini ada juga menu administrasi podcast yang di dalamnya terdapat submenu podcast perangkat daerah. Di sini peserta bisa melihat fasilitas dari podcast-podcast apa saja yang ada di BPSDM. Contohnya podcast Rabu Belajar, kita bisa klik pada tombol lihat. Nah, di sini peserta bisa mendaftar atau juga melihat podcast yang sedang berjalan. Ini podcast yang telah di yang telah habis waktu tidak sesuai jadwalnya atau telah berlalu, peserta bisa melihat video yang telah diikuti
atau tidak mendaftar di bagian aksi dilihat ini. Bagus. Untuk sertifikatnya ada di bagian action sertifikat dan juga untuk mendaftar tinggal klik pada bagian ini dan otomatis AI. akan eh, terdaftar sukses. Oke, selanjutnya untuk Simola Tubel. Nah, untuk tubel ini hanya akan ditampilkan jika peserta mengikuti tubel tersebut. Nah, ada menu apa aja di menu tubel ini? Di sini ada action berupa detail dan juga perincian biaya dari tubel tersebut. Di detail ini, peserta bisa menambahkan file-file yang berkaitan dengan tubel diikuti. Di sini bisa klik pada bagian tambah. Ada form untuk upload tugas akhir dan juga form untuk upload kewajiban lain-lain. Perbedaan formnya ini hanya berdasarkan jenis filenya. Di sini hanya ada skripsi, tesis, disertasi. Ini khusus untuk semester akhir. Dan yang di bawahnya ini untuk file berupa jurnal ilmiah, ijazah, transkrip, instansi, laporan semester, dan juga tiket transportasi. Peserta juga bisa memilih semester yang diikuti. Mbak Lia, Oke, Tubel itu berarti apa ya, Mbak? ya, Tubel itu berarti fitur buat tugas fitur tugas ini ya, fitur upload-upload ya. tugas belajar. Hmm? Mm-mm. Oh gitu ya, ya, Mbak. Berarti buat ASN buat ngupload-ngupload tugas-tugas mereka gitu ya, Mbak? Yang mengikuti kayak beasiswa gitu. Oh Biasanya gitu. untuk beasiswa sih yang tubel ini. Oke, oke, Mbak. Bisa Ah, jelas. ah. Oke, jika dirasa uh, file ini ada yang salah, maka si peserta bisa klik pada bagian edit ini. Selanjutnya untuk menu administrasi kuesioner ini ada dua kuesioner yaitu kuesioner penyelenggara dan juga pengajar. Untuk tampilan ke kuesioner penyelenggaranya seperti ini ada data dari kelompok diklatnya, nama diklat dan jadwal pelaksanaannya. Sudah diinput atau belum juga akan ditampilkan seperti ini yang membedakan. Oke. Jika peserta ingin mengisi kuesioner, peserta juga bisa klik pada bagian tombol aksi input kuesioner, maka akan ditampilkan kuesioner apa saja yang dibutuhkan. Ah, jika ada pertanyaan yang tidak diisi, maka otomatis bagian buttonnya tidak bisa di klik atau di disable. Saran harus tetap diisi dan tidak boleh kosong. Berarti semua pertanyaan wajib diisi ya, Mbak? Semua pertanyaan wajib diisi. Kalau enggak, itu tombol button tadi yang di sini Simpan ya. simpan Hmm? tidak bisa diklik. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Termasuk Nah, validasi juga nih biar kalau apa penggunanya ini ya harus mastiin kalau memang semuanya itu harus diisi. Oleh karena itu simpannya belum bisa diklik gitu ya. mm, mm, mm. Nah, kalau udah diisi bagian kuesionernya, maka tombol input kuesioner akan hilang di sini. Selanjutnya, kuesioner pengajar. Kuesioner pengajar ini tampilannya seperti ini, ada nama diklat, kelompoknya, dan juga jadwal pelaksanaan.
Jika ingin mengisinya, bisa klik pada evaluasi. Nah, karena di sini di diklat Susuboneto ini tidak ada pengajar, maka tidak ditampilkan kuesionernya. Contoh yang ada pengajar, tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk pengisiannya sama juga seperti sebelumnya, harus mengisi semua kuesioner yang ditampilkan. Oke, setelah di menu administrasi kuesioner, di sini juga ada menu administrasi aksi, yaitu action learning. Untuk tampilannya, ini ada nama diklat, detail diklatnya seperti ini. Selanjutnya, di sini juga ada action berupa lihat tahapan. Tahapan-tahapan dari action learning-nya bisa dilihat di sini dengan action yang ada dalamnya itu yaitu aktivitas. Nah, di aktivitas ini si peserta bisa menambahkan tambah aktivitasnya, tambah bukti coaching, tanggalnya, tanggal mulai dan tanggal selesai coaching. Nah, jika dirasa ada aktivitas yang kurang atau perlu diedit, maka bisa klik pada bagian tombol edit. Dan jika ingin menghapusnya, bisa klik pada bagian hapus. Mungkin untuk role peserta seperti itu, fitur-fitur yang tersedia di SimDiklat Next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Tadi eh, fitur dan menurut saya sebelumnya pernah melihat juga itu apa namanya tampilan websitenya ya. Dari yang sebelumnya sampai yang sekarang tuh cukup banyak banget perubahannya sih. Terutama di UI. Memang itu lebih interaktif ya. Karena yang didesain sekarang tuh sidebarnya itu bisa diatur ya Mbak Lia ya. Jadi kita nggak memenin konten ya berarti ya. Ya, bisa dikecilin. Hmm. Itu ada di bagian ini. Hmm. Wait, kecilin sidebar ya, di sini nih. Oke, ya ya ya. Oke, dan memang berarti dia itu di role peserta itu benar-benar kalau kalau saya ngelihat dari sistem apa namanya e-learning pada biasanya, ya. Biasanya kan e-learning kan cuman hanya sebagai penguploadan tugas dan mungkin bisa ngikutin apa namanya program gitu ya. Tapi di sini tuh dia banyak banget ya. Kita bisa ngelihat informasi nih, ngelihat pengajarnya siapa, dan tadi tuh saya mau nanya deh, Pak. Betul. Itu tadi kan di atas tuh kayak ada kalender diklat, yang satu lagi tuh ada pengumuman. Itu berbeda berarti, Mbak ya? Untuk itu yang di menu home ya, Iya. menu home itu berbeda. Itu Hmm. pengumuman seleksi yang ada di Tubel. Mm-mm. Tugas belajar Eh, tadi. tugas belajar ya. Hmm. Kalau jadwal kediklatan itu untuk melihat diklat-diklat yang sedang berjalan di tahun tersebut. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lia ya. Mungkin teman-teman nih Hmm. yang ingin sharing, mungkin, Pak Di, silakan. Ya, berarti ini full fitur untuk user peserta ya. Iya, Iya, selain itu ada role-role yang lain ya untuk fitur-fiturnya mungkin nanti bisa di-share juga di sesi berikutnya ya. Cuma mungkin sedikit eh, gambaran bahwa SIMDiklat yang kita bangun ini bukan e-learning. Gitu. Jadi SIMDiklat ini kita bangun untuk mengadministrasi eh, hasil-hasil kedekatan termasuk e-learning. Nah, jadi e-learning sendiri sistemnya ada di luar ya. Kalau di DKI itu namanya Sidule, namanya Sidule. Tapi hasil dari e-learning di Sidule terkait dengan peserta,
dan sertifikat segala macam itu ditarik informasinya juga ke sindikat. Jadi sindikat ini eh, lebih diarahkan untuk mengadministrasi pelatihan dan juga tadi pendidikan dalam hal ini tugas belajar dari semua ASN DKI. Nah, sementara untuk fitur e-learning itu ada di aplikasi terpisah yang dalam hal ini disebutnya Sidule. Nah, tapi antara aplikasi e-learning dengan sindikat ini terintegrasi sehingga data yang ada di e-learning itu pun ditarik ke sindikat sehingga kita bisa melihat setiap peserta itu sudah ikut e-learning apa saja dan berapa JP-nya segala macam karena nanti akan dikalkulasi untuk menjadi nilai IPASN ya, yang merupakan salah satu indikator kinerja dari ASN di DKI. Nah, jadi itu mungkin yang bisa ditambahkan terkait dengan informasi sindikat. Jadi sekali lagi sindikat ini memang banyak orang melihat atau mengira itu sebagai e-learning, padahal bukan. Jadi ini yang harus dikoreksi mungkin ya pemahamannya bahwa sindikat yang dibangun ini untuk mengadministrasi semua proses kediklatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke monitoring. Nah, tapi untuk sistem e-learning itu sendiri itu ada di sistemnya terpisah. Nah, di penting bisa saya coba sedikit tambah. Oke, berarti yang saya tangkap nih berarti memang sindikat ini sebagai core-nya banget nih Pak ya, di, khususnya di pemerintah Provinsi DKI di BPSDM ya. Berarti banyak banget Ya, dong, betul. aplikasi yang terhubung tuh Pak ya. Hmm. Ya, betul. Bahkan beberapa penyelenggara pelatihan itu juga memanfaatkan sindikat ini untuk mengelola pelatihan mereka. Jadi masuk mengenerate sertifikat secara online melalui sindikat ini. Jadi nggak nggak hanya dari sisi BPSDM saja sebagai penyelenggara pusat ya, tapi juga bisa juga dimanfaatkan oleh dinas-dinas lain yang juga menyelenggarakan kedikbudayaan. Tapi tentu saja dengan berkoordinasi dengan BPSDM untuk bisa memanfaatkannya juga atau mengintegrasikannya ke sindikat. Baik, terima kasih Pak Adi, Mbak Lia, Mbak Rizka Mirya. Oke, mungkin cukup banyak nih kalau teman-teman pengen lihat ya dari role dari administrasi peserta di role peserta ini dan dan mungkin masih banyak lagi ya role-role yang lainnya. Mungkin teman-teman ada lain yang ingin sharing, mungkin ada Bang Aldi atau yang lainnya bisa kita persilahkan. Oke, ya, mungkin seperti itu, Pak Adi, Mbak Lia. Karena sepertinya kalau di kulik tuh cukup banyak ya. Pertama dalam sisi demonya sendiri, dulu peserta, dan mungkin kita akan beralih ke role lainnya. Dan pastinya banyak yang ingin tahu juga nih Pak Adi ya kan, mengenai teknologi dan sebagainya. Itu mungkin bisa kita jadwalkan di sesi-sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran khususnya ya, karena yang saya ketahui mungkin Pak Adi ya, karena yang apa ya, dia itu nggak hanya di pemerintah BPSDM aja ya, karena di perangkat daerah lainnya mungkin dia juga membutuhkan dan mungkin di sistem yang mereka udah bangun sebelumnya ya, di sistem perangkat daerah ya, maksudnya saya mungkin koreksi saya mungkin kayak dinas pendidikan dan lainnya itu mungkin juga membutuhkan integrasi atau keterhubungan tuh Pak Adi ya. Nah, aslinya berarti Ya, ada betul. itu Pak dia mereka untuk menggunakan aplikasi ini gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi beberapa dinas mereka menyelenggarakan kedikbudayaan dan juga mereka punya sistem e-learning. Uh, dan mereka membutuhkan untuk terintegrasi dengan sindikat
tadi kan terkait dengan perhitungan JP dan IP ASN, sehingga eh, ASN yang sudah ikut diklat di masing-masing dinas ini juga akan tercatat di Simdiklat, sehingga akhirnya data-datanya bisa tertampung yang kemudian bisa diakumulasikan terkait dengan JP dan juga perhitungan IPASN. Karena ini menjadi salah satu indikator kinerja dari peserta atau dari masing-masing ASN dan juga indikator kinerja di masing-masing perangkat daerah. Jadi memang eh, terbuka integrasi antara sistem-sistem yang ada di dinas-dinas untuk diintegrasikan ke Singdiklat. Jadi kita sistemnya kita nggak mengambil alih apa yang sudah mereka buat, tapi kita justru mengintegrasikan sehingga datanya itu menjadi terintegrasi yang kemudian data yang terintegrasi ini bisa dipakai untuk menghitung kinerja masing-masing ASN ini. Baik, Pak Di. Tadi saya juga nggak lihat itu Pak Di yang di fitur biodata. Itu tuh berarti data-data itu terintegrasi ya Pak Di ya sebelumnya. Ya, data itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Jadi Hmm, eh, akan biasanya menggunakan REST API dan itu sudah otomatis secara berkala kita menarik data dari beberapa eh, sumber data tadi seperti dari Sikule dan juga dari data-data yang lain yang sudah terintegrasi dengan Simdiklat sehingga nanti setiap peserta itu akan langsung otomatis bisa melihat rekap dari semua diklat yang diikuti. baik. Terima kasih Pak Adi atas tambahannya. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Adi atau Mbak Rizka. Ya kan dari Karena mungkin Tuh. apa ya? Karena ini hitungannya aplikasinya lumayan menjadi core banget nih. Khususnya kan sekarang digunakan di Promof DKI nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton juga nih Pak Adi, apabila tertarik mengenai sistem ya nggak hanya kayak emang kelihatannya sebagai e-learning tapi nggak hanya sebagai apa namanya e-learning biasa gitu ini lebih dari apa namanya manage apa namanya file dan sebagainya ini sebagai pengelolaan ya tadi Pak dia pengelolaan diklat kediklatan pelatihan dan sebagainya mungkin seperti itu. ya mungkin nanti bisa dieksplor lebih jauh lagi ya terkait role-role dan selanjutnya dan mungkin nanti juga ada sesi sendiri terkait dengan teknologi dan stack yang kita gunakan untuk mendevelop sistem sindikat dan juga arsitektur eh, apa saja yang terintegrasi di sindikat. Mungkin nanti dari situ kita bisa lebih jelas nih gambar. Tapi ini ya mungkin ini sebagai teaser aja nih awal bahwa ada aplikasi Sindiklat yang fiturnya kurang lebih untuk peserta ini seperti ini. Nah, yang mungkin nanti dilanjutkan juga dengan uh, demo di fitur-fitur role berikutnya. Nah, yang mungkin nanti dari situ akan bisa membuka kira-kira uh, apa sih sebenarnya sindikat ini, gitu, apa yang berbeda dengan sindikat-sindikat yang lain. Karena umumnya orang mendengar nama sindikat itu identik dengan e-learning. Tapi yang kita develop sindikat DKI ini justru bukan e-learning. Ini yang jadi menarik karena justru sindikat ini menyatukan berbagai e-learning yang ada di DKI. Jadi, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun oleh dinas-dinas terkait. Baik, terima kasih Pak Adi, Mbak Rizka Amelia. Mungkin di sesi selanjutnya kita coba lebih detail lagi ya. Mungkin sesi selanjutnya sih kita lebih ke arah, saya penasaran nih Pak Adi dengan role lainnya gitu ya, role dari pengolahan itu. Mungkin dari sesi selanjutnya kita akan mendemokan lagi ya, sampai ke arah mungkin teknologi nantinya gitu ya Pak Adi ya. Baik, oke.
Itu dia. Sebentar nih saya atur dulu. Wait, nih saya. Oke, itu dia ya demo singkat dari Simdikat versi terbaru. Semoga bisa memberi gambaran nih teman-teman mengenai fitur atau alur baru di arah pengembangan kita ke depan ya. Karena kan kita pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan dari ASN atau dari perangkat daerah terkait gitu ya. Baik, terima kasih banyak buat yang sudah nyimak nih dan yang ngikutin sampai akhir. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, bisa banget disampaikan ya. Bisa melalui Instagram kita ya, Kak Klik, Klik ID, dan juga bisa disampaikan juga melalui platform media sosial lainnya, dari website, dari akun YouTube ini. Dan apa namanya, kita juga terbuka untuk melakukan diskusi dan pengembangan bareng. Dan seperti itu, sampai ketemu lagi di sisi-sisi sharing berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bro, Rizka, Bang kasih Ali. semua.